Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang knowledge sharing, organizational culture, intellectual capital, dan organizational performance. Sebelum memulai presentasi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Yodiri Ferdiklana, kemudian ada Korina Akmalia, Anissa Nurhusna, Taskiyah Amani, Dining Nisa, Rahma Jahra, dan Ririn Regina. Pengetahuan dianggap penting karena untuk mempertahankan keunggulan kompetitif dan meningkatkan kinerja organisasi di tengah perkembangan zaman yang dinamis dan penuh tantangan saat ini. Maka dari itu, untuk mencapai suatu keberhasilan organisasi sangatlah bergantung pada kemampuan mereka untuk dapat menyesuaikan diri dalam lingkungan bisnis global yang berubah dengan cepat dan tidak dapat diprediksi dengan berfokus pada penciptaan dan pemanfaatan modal intelektual. TIS 2000 berpendapat bahwa modal intelektual sendiri terdiri dari modal manusia, modal relasional, dan modal struktural, merupakan pendorong utama inovasi dan keunggulan kompetitif dalam ekonomi berbasis pengetahuan yang berkembang saat ini. Oleh karena itu, modal intelektual dianggap sebagai pengetahuan yang memiliki nilai potensial jika pengetahuan tersebut dapat memberikan manfaat bagi perusahaan. Kemudian, Bangun 2008 berpendapat bahwa peneliti menambahkan budaya organisasi sebagai variabel independen karena setiap negara memiliki budaya organisasi yang bervariasi. Kemudian Sadri et al. 2001 berpendapat bahwa ketika seorang anggota organisasi mengetahui budaya organisasi yang positif, maka lingkungan kerja akan menjadi lebih menyenangkan dan dengan demikian akan meningkatkan semangat untuk bekerja. Pengaruh budaya organisasi yang baik juga akan meningkatkan modal intelektual yang terdiri dari modal manusia, modal relasional, dan modal struktural, serta akan mencapai kinerja organisasi yang baik pula. Oke, di sini saya akan melanjutkan mengenai teori pandangan berbasis sumber daya. Nah, suatu perusahaan itu dapat bergerak jika terdapat sumber daya di dalamnya. Nah, sumber daya ini sendiri merupakan pengendali utama di balik kinerja daya saing suatu perusahaan. Sumber daya ini diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama, ada sumber daya dari aset berwujud dan juga ada sumber daya dari aset tidak berwujud. Yang nantinya sumber daya ini akan digunakan secara efektif dan efisien sambil menerapkan strategi spesifik perusahaan yang dapat menguntungkan perusahaan itu sendiri. Nah, terdapat dua asumsi nih yang melekat untuk sumber daya ini sendiri. Yang pertama, ada heterogenitas sumber daya atau yang biasa disebut dengan keanekaragaman sumber daya. Misalnya, seperti apakah suatu perusahaan ini memiliki sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan lain yang bersaing dengan mereka atau tidak. Kemudian yang kedua, itu ada imobilitas sumber daya. Nah, imobilitas ini mengacu pada sumber daya yang sangat sulit untuk diperoleh bagi pesaing karena tidak mudah diperoleh bahan bakunya atau sumber dayanya, atau biaya untuk menggunakan sumber daya tersebut sangat tinggi. Nah, sumber daya perusahaan ini sendiri mencakup semua aset, mulai dari kemampuan, proses organisasi, atribut perusahaan, informasi, pengetahuan, dan lain sebagainya. Yang nantinya semua ini akan dikendalikan oleh perusahaan agar dapat memahami dan menerapkan strategi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi suatu perusahaan. Nah, di sini Barney mengklasifikasikan sumber daya itu menjadi tiga. Yang pertama, ada modal sumber daya fisik. Contohnya seperti teknologi, gedung dan peralatan, lokasi geografis, dan akses bahan baku. Kemudian yang kedua, itu ada modal sumber daya manusia. Nah, ini merupakan kemampuan karyawan yang dimiliki oleh suatu perusahaan yang meliputi pelatihan, kemudian pengalaman, penilaian, kecerdasan, hubungan, dan wawasan. Yang ketiga, itu ada modal sumber daya organisasi. Modal sumber daya organisasi ini contohnya seperti struktur pelaporan formal, sistem perencanaan, kemudian ada pengendalian dan koordinasi baik formal maupun informal, serta hubungan perusahaan dengan lingkungan sekitarnya. Nah, kemudian ada
teori pandangan berbasis pengetahuan. Teori pandangan berbasis pengetahuan ini menurut perusahaan. Selanjutnya ada teori pandangan berbasis pengetahuan. Nah, di sini dikatakan oleh perusahaan RBV atau Research Based View bahwasanya pengetahuan juga merupakan kepentingan dalam sumber daya. Karakteristiknya ada 3. Yang pertama, pengetahuan ini memiliki arti paling strategis dalam sebuah perusahaan. Terus yang kedua, aktivitas dan proses produksi dalam perusahaan ini melibatkan penerapan pengetahuan. Jadi ketika suatu perusahaan ini melakukan proses produksi, itu nggak bisa asal produksi aja, jadi harus diterapkan pengetahuan di dalamnya. Terus yang ketiga, individu dalam organisasi itu bertanggung jawab untuk menciptakan, memegang, dan berbagi pengetahuan. Jadi setiap individu dalam suatu organisasi, dalam suatu perusahaan itu mereka bertanggung jawab untuk berbagi pengetahuan atau berbagi ilmu kepada individu-individu lain dalam suatu organisasi atau dalam satu perusahaan yang sama. Jadi mereka itu tidak diperbolehkan untuk tidak berbagi ilmu atau menyimpan ilmunya itu untuk diri sendiri. Tuh. Mungkin sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan disambung oleh teman saya. Menjelaskan tentang knowledge sharing atau berbagi pengetahuan. Knowledge sharing adalah budaya interaksi sosial yang melibatkan pertukaran pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan karyawan melalui departemen atau organisasi menurut Teh dan San tahun 2012. Dalkir pada tahun 2013 mengungkapkan bahwa proses konversi diperlukan agar pengetahuan pribadi dapat digunakan oleh orang lain di suatu perusahaan. Ada 4 model konversi pengetahuan, yaitu yang pertama sosialisasi, yang kedua eksternalisasi, yang ketiga kombinasi, yang keempat yaitu internalisasi. Sosialisasi adalah proses belajar dengan berbagai pengalaman yang menghasilkan pengetahuan tacit sebagai keterampilan profesional bersama. Tacit knowledge itu adalah pengetahuan yang terdapat di dalam otak atau pikiran seorang sesuai dengan pemahaman dan pengalaman orang itu sendiri. Yang kedua yaitu eksternalisasi, adalah proses mengungkapkan pengetahuan tacit menjadi pengetahuan eksplisit. Jadi pengetahuan eksplisit itu adalah pengetahuan yang dikumpulkan serta diterjemahkan dalam suatu bentuk dokumentasi atau rangkuman sehingga lebih mudah dipahami oleh orang lain. Yang ketiga yaitu kombinasi, merupakan proses mengubah pengetahuan eksplisit menjadi lebih kompleks dan sistematis. Pengetahuan eksplisit dari dalam luar organisasi dikumpulkan dan dikombinasikan untuk membentuk pengetahuan baru dan kemudian disebarkan kepada anggota organisasi. Yang keempat, internalisasi, adalah proses mewujudkan pengetahuan eksplisit menjadi tacit. Melalui internalisasi, pengetahuan eksplisit yang terbentuk disebar ke seluruh organisasi dan diubah menjadi pengetahuan tacit oleh tiap-tiap individu. Hal ini mirip dengan belajar dari pengalaman atau learning by doing. Pengetahuan eksplisit seperti konsep produk atau prosedur manufaktur harus diwujudkan melalui tindakan-tindakan latihan. Selanjutnya yaitu pengembangan hipotesis. Berdasarkan teori KBV, pengetahuan merupakan sumber daya kunci yang dapat meningkatkan kemampuan organisasi atau modal berbasis pengetahuan. Namun, ketika pengetahuan masih terisolasi dalam individu atau unit tertentu, sulit bagi perusahaan untuk memanfaatkan pengetahuan yang ada secara optimal dan meningkatkan atau mengembangkan IC-nya. IC itu adalah jumlah sumber daya yang berhubungan dengan pengetahuan, mempresentasikan kekayaan, ide, kemampuan, infrastruktur, dan relasi yang menentukan daya saing organisasi. Oleh karena itu, knowledge sharing menjadi penting dalam memanfaatkan pengetahuan untuk mengembangkan IC. Knowledge sharing melibatkan transfer atau pendistribusian pengetahuan dari satu orang ke kelompok lain. Ini merupakan aspek penting dalam meningkatkan, mentransmisikan, dan menciptakan pengetahuan dan proses fundamental untuk suatu manajemen pengetahuan perusahaan. Maka hipotesis pada penelitian ini adalah yang pertama yaitu hipotesis 1A,
yaitu knowledge sharing memiliki pengaruh positif pada modal manusia. Yang kedua yaitu hipotesis 1B, knowledge sharing memiliki pengaruh positif pada modal struktural. Yang ketiga yaitu hipotesis 1C, knowledge sharing memiliki pengaruh positif pada modal relasional. Yang keempat yaitu hipotesis 2, knowledge sharing memiliki pengaruh positif terhadap kinerja organisasi. Saya Taskia Mane akan melanjutkan presentasi. Jadi, manajer itu sangat dibutuhkan keterlibatannya dan pemberdayaannya untuk pertumbuhan dan keberlanjutan organisasi, dengan lebih memperhatikan karyawannya untuk berperan dalam pengawasan dan pengambilan keputusan. Budaya organisasi itu akan lebih berharga setelah dikelola dengan modal intelektual untuk menghasilkan kinerja yang baik bagi organisasi. Budaya organisasi adalah suatu sistem nilai yang diyakini oleh seluruh anggota organisasi dan dipelajari, diterapkan dan dikembangkan secara berkelanjutan, yang memiliki fungsi sebagai sistem perekat dan dapat dijadikan sebagai acuan untuk berperilaku di perusahaan. Untuk mencapai tujuan perusahaan yang ditentukan sebelumnya oleh perusahaan. Karena itu punya pengaruh langsung dan tidak langsung terhadap kinerja organisasi. Berdasarkan penjelasan di atas, ada beberapa hipotesis yang dapat disimpulkan. Yang pertama, H3A, yaitu budaya organisasi memiliki pengaruh positif terhadap modal manusia. Yang kedua, H3B, budaya organisasi memiliki pengaruh positif terhadap modal struktural. Yang ketiga, H3C, budaya organisasi memiliki pengaruh positif terhadap modal relasional. Dan yang keempat, H4, budaya organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja organisasi. IC itu merupakan aset yang sangat berharga dan dapat memberikan keunggulan kompetitif dalam jangka panjang. IC itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, modal manusia, modal struktural, dan modal relasional. Sumber daya manusia adalah aspek terpenting dari IC. Dan perusahaan yang telah menyadari pentingnya dan berinvestasi pada karyawannya cenderung menghasilkan kinerja yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Nisa Hanifah. Saya akan melanjutkan pembahasan mengenai metode penelitian. Yang pertama ada populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang berada di kawasan industri modern Cikande, Kabupaten Serang. Karena sebagian besar perusahaan tersebut adalah perusahaan multinasional. Selanjutnya, sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan multinasional di kawasan industri modern Cikande. Untuk unit analisis penelitian ini adalah pimpinan puncak perusahaan, yang mana di sini CEO, manajer umum, atau manajer senior. Selanjutnya, operasionalisasi variabel. Dalam penelitian ini, variabel terdiri dari variabel independen, variabel dependen, dan variabel mediasi. Variabel independen adalah berbagi pengetahuan dan budaya organisasi. Variabel dependen adalah kinerja organisasi, dan yang terakhir adalah variabel mediasi, yaitu modal intelektual. Untuk pertanyaan tentang berbagi pengetahuan menggunakan indikator dari Nonaka dan Tekuchi yang dikenal sebagai SECI atau sosialisasi, eksternalisasi, kombinasi, dan internalisasi. Selanjutnya, pertanyaan tentang budaya organisasi menggunakan indikator dari Katrina dan Intan. Pertanyaan tentang modal intelektual dan pertanyaan tentang kinerja organisasi menggunakan indikator dari Wang. Dalam penelitian ini, responden ditanya tentang seberapa besar pendapat mereka menilai pertanyaan tentang pengaruh berbagi pengetahuan dan budaya organisasi terhadap kinerja organisasi dengan modal intelektual sebagai variabel mediasi. Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner. Kuesioner disampaikan secara langsung kepada 71 perusahaan manufaktur di kawasan industri modern Cikande. Dari 71 kuesioner yang disampaikan, hanya 60 kuesioner yang dikembalikan dan diisi, sehingga hanya 60 perusahaan yang dijadikan sampel dalam penelitian ini. Jawaban dari pertanyaan dalam kuesioner diukur dengan menggunakan skala 7 poin, di mana 1 berarti sangat tidak setuju dan 7 berarti sangat setuju. Selanjutnya, analisis data. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan structural equation modeling, yaitu menggunakan software partial least square 3.0. Dalam analisis menggunakan PLS dilakukan 2 penilaian, yaitu yang pertama menilai model luar atau model pengukuran, dan yang kedua menilai model batin atau model struktural. Dalam penelitian ini, satu variabel berfungsi sebagai variabel mediasi, yaitu
modal intelektual yang terdiri dari modal manusia, modal struktural, dan modal relasional. Untuk menguji pengaruh langsung dan tidak langsung digunakan uji Sobel. Uji Sobel dilakukan dengan menguji kekuatan pengaruh tidak langsung variabel independen terhadap variabel dependen melalui variabel mediasi. Dan jika nilai Z lebih besar dari 1,96, maka terdapat A mediasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil dan diskusi dari penelitian ini. Jadi, penelitian ini dilakukan dengan cara menyebar kuesioner sebanyak 71 kuesioner kepada perusahaan manufaktur yang berada di kawasan industri modern Cikande. Akan tetapi, dari 71 kuesioner tersebut, hanya 60 kuesioner yang dapat diolah atau diproses, dan 9 kuesioner yang tidak diisi dengan lengkap, serta 2 kuesioner tidak dikembalikan kepada peneliti. Jadi, peneliti hanya menerima 69 kuesioner saja. Jika dipresentasikan, hanya sebanyak 97%-nya saja. Menilai model luar atau model pengukuran, di mana model pengukuran tersebut terbagi menjadi 2, ada yang reflektif, ada juga yang formatif. Yang reflektif tersebut cenderung kepada valid dan reliable. Nah, pengujian ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa setiap konstruk beserta indikator yang digunakannya itu valid dan reliable. Berarti sudah jelas bahwasanya di sini itu menggunakan yang reflektif. Nah, pengujian ini dilakukan dengan melihat nilai faktor loading dari masing-masing indikator. Pada tahun 2008, Al-Ghazali mengatakan bahwasanya batas minimum nilai faktor outer loadingnya itu agar memenuhi suatu syarat untuk mencerminkan suatu variabel sebesar 0,5. Pada uji reliabilitasnya juga, penelitian ini dilakukan dengan melihat nilai reliabilitas komposit. Nah, suatu konstruk dikatakan reliabilitas jika nilai reliabilitas kompositnya itu melebihi 0,70. Nah, di mana 0,70 ini bisa diinterpretasikan dengan lomba alpha. Nah, selain itu juga average variance extract-nya itu atau AVA harus diperhatikan. Karena di mana AVA atau nilai rata-rata varian yang diekstraksi lebih besar dari 0,50. Nah, berdasarkan pada tabel yang kedua, kita bisa lihat bahwasannya nilai loading factor dari masing-masing indikator yaitu melebihi 0,5. Nilai FVA-nya pun lebih besar dari 0,5. Serta nilai reliabilitas kompositnya itu melebihi 0,7. Maka dapat dikatakan bahwa semua konstruk dan indikator pada penelitian ini memenuhi kriteria. Menilai model batin atau model struktural, di mana inner model atau model struktural diuji untuk melihat korelasi antara konstruk, nilai signifikan, dan R-square model penelitian. Model struktural dievaluasi menggunakan R-square untuk konstruk dependent, uji T, dan signifikan koefisien parameter jalur struktural. Baik, saya akan menjelaskan tabel 3. Tabel 3 itu menunjukkan hasil dari nilai R-square variabel independen. Yang pertama, nilai R-square variabel human capital sebesar 0,544. Artinya, variabel knowledge sharing dan budaya organisasi mampu menjelaskan variabel human capital sebesar 54,4%. Yang kedua, nilai R-square variabel model struktural sebesar 0,636. Artinya, berbagai pengetahuan dan budaya organisasi mampu menjelaskan variabel model struktural sebesar 63,6%. Yang ketiga, nilai R-square variabel model relasional sebesar 0,538. Artinya, variabel knowledge sharing dan budaya organisasi mampu menjelaskan variabel model relasional sebesar 53,8%. Sedangkan nilai R-square variabel kinerja organisasi sebesar 0,825. Artinya, knowledge sharing, budaya organisasi, manusia variabel modal, modal struktural, dan modal relasional mampu menjelaskan variabel kinerja organisasi sebesar 82,5%. Signifikan parameter yang diestimasi memberikan informasi
yang sangat berguna mengenai korelasi antar variabel penelitian. Batasan untuk menolak dan menerima hipotesis yang diajukan yaitu kurang lebih 1,960, di mana jika nilai T statistik lebih besar dari nilai T tabel yaitu 1,960, maka hipotesis diterima. Dan sebaliknya, jika nilai T statistik lebih kecil dari nilai T tabel yaitu 1,960, maka hipotesis ditolak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Salahin dan Khalil pada 2011 yang menemukan bahwa knowledge sharing berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap struktural kapital. Dan hasil penelitian ini menemukan bahwa knowledge sharing berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap modal relasional yang sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wang et al. Tersebut. Pada tabel 4, di kesimpulannya itu ada hipotesis yang diterima dan ditolak. Itu karena jika hasil tes statistiknya itu kurang dari 1,960, maka dia ditolak. Jika dia lebih dari 1,960, dia itu diterima. Jadi banyak yang diterima dan juga banyak yang ditolak. Dari hasil penelitian tersebut ditemukan berbagai pengetahuan memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kinerja organisasi. Hal ini menunjukkan bahwa knowledge sharing belum dimanfaatkan secara sistematis dan terukur dalam mendukung kinerja perusahaan yang lebih baik. Yang selanjutnya yaitu budaya organisasi berpengaruh signifikan positif terhadap modal manusia, modal struktural, dan modal relasional. Hal ini menunjukkan bahwa budaya yang dibangun di perusahaan-perusahaan tersebut telah mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga kualitas profesional dan pengalaman kerja karyawan sesuai dengan yang diharapkan oleh perusahaan, di mana perusahaan tersebut meningkatkan keahlian karyawannya melalui pelatihan dan penyediaan ruang agar mereka berinovasi dan secara kreatif. Yang selanjutnya yaitu modal manusia berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja organisasi. Hal ini menunjukkan bahwa pengalaman kerja yang sesuai keterampilan profesional yang baik, pelatihan serta inovatif dan kreatif dapat meningkatkan kinerja organisasi. Sumber daya manusia yang dimiliki perusahaan mengalami peningkatan kinerja dari satu periode ke periode lainnya. Modal struktural dan modal relasional berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kinerja organisasi. Hal ini dikarenakan modal struktural yang dipresentasikan oleh indikator-indikator seperti SOP yang efisien, daya tanggap, kemudahan akses informasi, SOP yang mendukung inovasi, budaya kerja yang nyaman, investasi dalam pengembangan pasar baru, dan lingkungan kerja yang adil dapat meningkatkan kinerja perusahaan yang lebih baik. Yang selanjutnya, modal relasional yang dipresentasikan oleh indikator seperti komunikasi yang mendalam, interaksi dengan stakeholders, membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan, memiliki pelanggan yang sangat baik dan memiliki hubungan yang baik pula, serta stabil dengan mitra kerja yang belum mampu meningkatkan kinerja organisasi secara lebih baik dari periode satu ke periode yang lainnya. Berdasarkan hasil penelitian, implikasi dari penelitian ini adalah bahwa manajemen perusahaan harus lebih mengoptimalkan modal intelektualnya dalam mengolah knowledge sharing agar dapat meningkatkan kinerja organisasinya. Selain itu juga diharapkan budaya organisasi dan modal intelektual dapat digabungkan untuk memungkinkan mereka berbagi peran yang sama dalam meningkatkan kinerja organisasinya. Batasan dari penelitian ini yakni industri yang menjadi objek penelitiannya tidak dibedakan berdasarkan sektor produknya seperti fashion, minuman, makanan, atau teknologi. Nah, lebih lanjutnya, penelitian ini hanya menguji knowledge sharing yang sebagian dari proses knowledge management
Oleh karena itu, untuk penelitian lebih lanjut bisa menambahkan variabel lain seperti ketidakpastian dalam lingkungan, ketidakpastian diri sendiri, atau proses manajemen pengetahuan yang lainnya seperti menciptakan pengetahuan baru untuk penelitian yang lebih lanjutnya. Jadi itulah presentasi dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.